bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat Pak. Seperti janji kita kemarin ya Bu ya, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika atau putusan moral. Insya Allah saya siap untuk diwawancarai pada siang hari ini. Mau mulai dari mana? Ya baik Bu, terima kasih. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau kasus ya yang merupakan dilema etika atau putusan moral. Saya pernah mengalami kasus saat pengambilan keputusan membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian raport agar menghindari tidak naik kelas. Berdasarkan kasus tersebut, maka muncul dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika, sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Terima kasih. Jadi dilema etika manakala itu putusannya nanti hal yang baik gitu ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua kasus itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Selama ini dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan guru dan karyawan dalam musyawarah atau rapat sekolah. Terima kasih Bu. Jadi selama pengambilan keputusan itu melibatkan Bapak Ibu guru atau warga sekolah yang ada. Baik Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah apa saja atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk untuk menentukan penyebab permasalahan dari dilema etika atau putusan moral itu? Langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Gitu ya. Jadi menentukan siapa yang terlibat dalam kasus itu ya, terus menanyakan kepada orang-orang terdekat, biasanya kalau di sini mungkin keluarga ataupun akan sejawat gitu ya kalau di sekolah, atau berdiskusi dengan mencari beberapa alternatif untuk mengambil solusi. Terima kasih Bu. Kemudian ini Bu, hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tidaknya,
kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusi. Jadi menelaah siapa saja dan mengambil alternatif solusi yang terbaik gitu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri bagi ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus rujukan moral atau dilema etika. Masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting, adanya nilai perasaan orang lain yang harus dijaga dan diutamakan. Gitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu didahulukan mana yang walaupun sama-sama benar, itu mana yang kadar kepentingannya pada tentunya yang harus bisa. Tentunya dalam keputusan itu juga harus menjaga perasaan orang lain. Tentunya dalam keputusan itu kan tidak menimbulkan semua puas gitu ya, bilang pasti ada yang tidak puas. Baik Bu, kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau prosedur atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri penyelesaiannya ya? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu lakukan atau ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Jadi langsung gitu ya, langsung penyelesaian. Ya, terima kasih. Kemudian Bu, selanjutnya adakah seseorang atau orang ya atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah ibu dalam mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, itu terutama di dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau rujukan moral? Yang biasa membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Jadi semua tentunya adalah karena kita DSP adalah rekan guru ya, atau tenaga pendidikan dan sebagainya ya. Terima kasih. Selanjutnya tuh yang terakhir ini, dari semua yang telah ibu jelaskan tadi atau ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari dari pengalaman ibu ya, dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan itu intinya bermanfaat bagi orang banyak ya, mempertimbangkan perasaan-perasaan orang lain. Setiap keputusan itu tentunya tidak membuat orang puas gitu ya Bu ya. Ada yang mungkin kurang senang atau tidak, tetapi dengan keputusan bersama itu
eh, kita harus konsekuen melakukan itu, sama harus konsekuen menjalankan gitu ya Bu ya. Apa namanya, mungkin itu Bu yang dapat apa namanya saya tanyakan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah mengganggu. Terima kasih itu telah memberikan waktu kepada saya, dan mohon maaf telah mengganggu waktu itu. Kemudian saya terus pamit Bu. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Pak Sari bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu, seperti janji kita kemarin ya Bu ya. Hari ini saya mau apa namanya wawancara dengan Ibu terkait dengan dilema etika ataupun tuntutan moral. Jadi ini Bu, selama ini ya Bu, Ibu itu apa pernah ini ya, bagaimana Ibu untuk dapat mengidentifikasi bahwa dalam mengambil keputusan itu mengalami adanya suatu dilema etika atau tuntutan moral. Baik, untuk bagaimana mengidentifikasi apakah masalah itu mungkin termasuk dilema etika atau bukan gitu ya? Iya. Ya, untuk mengetahui hal tersebut, apakah suatu masalah itu merupakan suatu dilema etika atau bukan. Nah, akhirnya kan kita harus tahu itu Mas, kalau dilema etika itu kan suatu masalah, dalam suatu masalah itu ada dua kepentingan ya, ada dua kebaikan, ada dua kebenaran gitu ya, benar dengan benar lah kayak gitu. Tentu saja selama perjalanan kami memimpin sekolah ini di SMP 2 ini, tentu saja banyak sekali yang kami temui. Tapi nanti memang yang pertama itu kita harus tahu dulu, jadi apakah itu dilema etika atau bukan. Nah, jadi caranya ya tadi harus kita identifikasi dulu masalahnya, biar nanti setelah itu kita bisa menentukan pihak-pihak yang terlibat ya, karena kita kan dalam menyelesaikan masalah kita dengan pihak-pihak yang terkait juga kita harus tahu, harus mengetahui beberapa karakter seseorang itu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah SD Negeri 2 Logede. SD 2 Logede ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada tadi yang seperti disampaikan Ibu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama mempunyai kepentingan yang apa namanya ya, hampir urgent gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan masalah tersebut atau pengambilan masalah tersebut tentang dilema etika itu, tentu yang pertama itu kami mengedepankan regulasi. Tetap kita harus mengutamakan atau mengacu kepada regulasi yang ada sesuai dengan masalah tersebut. Yang kedua, kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, baik dengan pengawas selaku atasan kami, baik dengan komite selaku perwakilan mitra dari wali murid di SMP 2 Logede, dan tentunya teman-teman rekan sejawat guru di SMP 2 Logede. Kami itu tiga itu yang kami kedepankan untuk pengambilan keputusan. Jadi semua hal harus kita semua dilibatkan ya, untuk kepentingan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa, misalkan tadi sudah dengan dengan komite, dengan utamanya dengan rekan guru yang ada, tenaga guru yang ada di sekolah, dengan pengawas, itu apakah prosedur apa di dalam
memutuskan dari dua permasalahan itu, dua dilema itu, harus yang mana dulu yang tentukan itu cara memutuskannya bagaimana prosedurnya. Untuk memutuskan dari dilema itu dengan teman-teman ya, yang pertama tadi sudah ya mengidentifikasi dulu, terus kemudian pihak-pihak terkait kita tentukan siapa aja, kemudian setelah itu kita bermusyawarahnya itu bisa ada yang apa namanya ya, terprogram, maksudnya ada yang insidental, ada yang sudah memang kami programkan ya. Jadi dua pekan sekali itu memang ada kegiatan komunitas belajar, kami selipkan di situ jika ada masalah-masalah tentang pengambilan keputusan untuk dilema itu. Yang satu lagi yang secara insidental itu kami melihatnya kalau memang itu harus segera kita tindak lanjuti, itu ya sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Nanti sudah menentukan pihak terkait, kemudian bermusyawarah, kita musyawarahkan alternatifnya apa saja, nanti kita tentukan yang mana yang mau diambil. Tentu saja kita harus melihat itu apa ya, urgen atau prioritas ya, skala prioritas ya, mana yang penting mendesak, luas, ada yang tidak. Ya, betul. Jadi memang atau mungkin kebermanfaatannya lebih luas gitu ya, itu seperti itu yang kami ambil. Iya. Terus apa namanya, hal efektif gitu ya. Jadi tadi udah namanya hal-hal yang kira-kira kita anggap Membantu, efektif gitu maksudnya. ya, membantu ataupun kegiatan yang efektif untuk menentukan atau memutuskan suatu dilema etika itu dengan cara tadi udah berkoordinasi khususnya dengan rekan guru dan lain sebagainya untuk memutuskan. Kemudian ini Bu, hal selama ini ya selaku itu sebagai pimpinan di sini, hal apa yang menjadi tantangan dalam memutuskan dilema etika atau kejutan moral? Tantangannya tentu saja apa ya, harus berani, yang jelas ya. Iya. Harus berani mengambil keputusan karena memang itu harus mau tidak mau kita harus mengambil keputusan, itu yang jelas keberanian gitu ya. Namun keberanian itu tanpa melepaskan atau tidak terlepas dari tadi, satu regulasi, dua atasan, yang ketiga rekan sejawat atau mitra dengan komitmen juga. Ininya keputusan itu diusahakan keputusan yang seminimal mungkin resikonya gitu ya. Keputusan besar tapi dicari yang seminimal mungkin resikonya, apalagi terkait dengan perasaan orang gitu ya. Ada yang merasa puas, ada yang tidak puas gitu. Ya, makanya tadi yang pertama kan ada beberapa alternatif, mungkin kan kita timbang-timbang di situ. Kalau seperti ini imbasnya begini gitu. Nanti baru ditentukan ya itu tadi yang resikonya paling kecil, kemudian pihak yang mungkin penerima manfaatnya banyak, banyak. Ya penerima manfaat banyak, terus yang istilahnya apa ya, mungkin yang itu kecil lah maksudnya. Kerugiannya. Kerugian resiko kan ya. Terus untuk ini Bu, faktor apa saja yang selama ini mempermudah untuk membantu dalam memutuskan dilema rekan guru mungkin? Ya. Yang pertama ya tadi mitra ya. Jadi ada 3 gerakan dulu, komite, kemudian atasan juga. Pengawas atau dari dinas. Iya, dari dinas. Terus yang berikutnya ya tetap kita regulasi yang tidak boleh kita tinggalkan, harus jadi itu acuan supaya langkah ke depan itu tetap kita masih ada pada regulasi yang sudah ditetapkan. Ya mungkin itu Bu. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi mohon maaf mungkin
kedatangan saya mengganggu gitu ya. Tidak. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Nanti terus pamit gitu. Gitu, Ya, saya matur juga nuwun. mohon maaf. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Puri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Sari. Bagaimana Pak Sari kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Seperti janji kita kemarin Bu, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dilema etika atau bujukan moral ya. Yang bisa langsung Bu. Oke. Ya. Silakan Pak Sari. Iya. Ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral. Ya, selama ini saya mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu merupakan dilema etika atau bukan moral. Tentu saja dilihat dari berbagai dasar. Misalnya kalau bujukan moral itu berarti seseorang itu apabila melakukan itu ada hukum yang dilanggar atau ada kepastian hukum yang dilanggar. Akan tetapi kalau dilema etika itu dua-duanya benar. Hanya kita perlu mempertimbangkan apakah itu individu melawan kelompok, ataukah itu jangka pendek lawan jangka panjang, atau mungkin ada pertimbangan hal-hal yang lain. Akan tetapi kalau dilema etika dasarnya adalah tidak ada hukum yang dilanggar. Jadi keduanya benar, hanya perlu kita mana yang perlu kita utamakan. Mana yang lebih urgent? Iya, mana yang lebih ya, mana yang harus lebih kita pertimbangkan seperti itu. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, dan terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama tentu saya harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Pihak-pihak mana yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian apa hal-hal yang memicu terjadinya permasalahan tersebut, kemudian apa adakah misalnya jalan keluar yang lain yang bisa kita ambil atau opsi dilema yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau misalnya itu individu melawan kelompok itu seperti apa kita identifikasi, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan dan lain sebagainya, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Bila kedua permasalahan itu antara jangka pendek melawan jangka panjang, tentu saja kita lebih mementingkan bila kita mengambil maka jangka panjang itu dampaknya seperti apa, seperti itu. Sehingga kita perlu tentu saja tidak sendirian, akan tetapi kita melibatkan aktor-aktor yang terkait dalam permasalahan tersebut. Terkait guru ataupun wali murid gitu ya. Iya, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan ya dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Ya, yang pertama kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan di dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi yang sedang dialami. Kemudian kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang terjadi. Kemudian kita mengadakan berbagai pengujian benar atau salah, misalnya uji ilegal, kemudian uji regulasi, kemudian uji intuisi, uji publikasi, dan juga uji panutan atau idola. Misalnya uji publikasi, kita mengambil sebuah keputusan dan itu dipublikasikan, apakah ada hal-hal yang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Apabila masih ada hal-hal pihak-pihak yang dirugikan,
maka pengambilan keputusan kita itu istilahnya belum tepat. Kemudian uji panutan atau idola, istilahnya kita pertimbangkan ketika idola kita mungkin orang yang kita kagumi, orang yang kita sayangi, misalnya ibu, mengalami masalah yang sama dengan yang sedang kita hadapi, maka biasanya ibu kita itu mengambil langkah yang seperti apa, seperti itu. Maka itu adalah uji idola atau panutan seperti itu. Kemudian paradigma benar melawan salah, kemudian melakukan prinsip resolusi, investigasi dilema yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika ada dua masalah yang sama-sama benar, kita bingung, maka kita perlu mencari opsi lain. Barangkali ada opsi lain yang bisa membantu atau bisa dijadikan untuk menyelesaikan masalah, yaitu opsi trilema tadi. Jadi istilahnya ide yang lain yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi berbagai alternatif untuk apa namanya ya, mengambil keputusan itu ya, tadi seperti yang di apa namanya dengan idola, oh itu kita dulu melakukan zaman seperti ini, yang sekarang seperti apa gitu. Iya. Jadi Iya, itu namanya. Oke. Terus ini Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif untuk dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dalam dilema etika itu sekarang? Hal-hal yang paling efektif kita lakukan, yang pertama tentu istilahnya kita itu tidak tergesa-gesa. Jadi kita harus menggali, kemudian mengidentifikasi masalah, apa sih penyebab permasalahan itu terjadi. Kemudian kita juga harus istilahnya berkoordinasi atau istilahnya melibatkan aktor-aktor yang ikut di dalam permasalahan tersebut. Misalnya kadang di sekolah mungkin juga melibatkan wali siswa, atau komite, rekan guru, atau tokoh pendidikan yang ada di sekitar sekolah. Baik. Kemudian hal apa saja yang merupakan selama ini ya, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan mungkin ketika kasus itu terjadi antara orang yang dekat dengan kita dengan orang lain seperti itu. Tentu saja kadang di situ ada unsur subjektif yang masuk ke dalam diri kita. Misalnya ternyata guru kita itu saudara kita, kemudian memiliki hubungan dengan kita, hubungan darah dan lain sebagainya. Nah, ketika orang-orang yang memiliki permasalahan itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, itu kadang kita istilahnya ada unsur subjektif atau terbawa oleh perasaan di situ, Pak. Jadi disitulah kita harus betul-betul menghilangkan atau mengabaikan hal-hal subjektif itu. Kita harus bisa mengambil keputusan seobjektif mungkin dengan menggunakan langkah-langkah yang relevan, yaitu 9 langkah tadi, diuji dengan 9 langkah yang nilai-nilai kebajikan yang bertanggung jawab. Jadi kita menghilangkan atau mengabaikan terlebih dahulu perasaan-perasaan subjektif. Nah, itu yang menjadi tantangan yang kadang sulit. Iya, untuk dihilangkan. Intinya kita dengan 9 langkah itu mengambil keputusan yang tanpa merugikan orang lain. Tentunya semua keputusan itu tidak apa namanya ya, tidak membuat orang semua puas gitu ya, pasti ada yang merasa dirugikan, tapi kerugian itu tidak berarti apa, kalau intinya kan seperti itu ya. Dan harapannya kita menyelesaikan masalah itu tidak menimbulkan masalah yang baru. Seperti kejadian. Ya, seperti kejadian. Kemudian ini Bu, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Ibu mempunyai tata kelola atau prosedur tersendiri atau jadwal tersendiri ya dalam menyelesaikan kasus-kasusnya? Iya, jadi kalau di sekolah saya, Pak, itu memang
saya berikan waktu setiap hari Sabtu yang tidak ada kegiatan KKG. Jadi setiap hari Sabtu yang tidak ada kegiatan KKG bersama guru-guru dalam satu kecamatan, itu saya khususkan waktunya, saya berikan kepada guru-guru di sekolah saya untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan baik di dalam proses pembelajaran maupun dalam penanaman budaya disiplin positif di sekolah dengan wali siswa dan lain sebagainya. Itu disitulah saya beri kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi selama ini dan istilahnya untuk mencari solusi bersama, jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi intinya apa namanya, ada jadwal tersendiri untuk menyampaikan hal-hal yang apa namanya menjadi unek-unek gitu ya, dari jalan ataupun bersifat yang itu intinya itu tidak bersifat urgent gitu ya. Kalau urgent berarti bisa langsung di. Iya, kalau urgent memang harus hal-hal yang harus ditangani ya harus segera saat itu juga. Tapi kecuali itu juga saya menjadwalkan setiap hari Sabtu yang tidak ada KKG, maka kita bersama-sama menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran. Kemudian, terima kasih Bu. Kemudian apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam memutuskan pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Ya, tentu saja yang pertama adalah rekan sejawat. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan warga, baik itu warga sekolah, teman sejawat, kemudian siswa juga, kemudian wali murid, kemudian komite, dan istilahnya komunikasi itu bisa dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui grup WhatsApp di masing-masing kelas, kelasnya. Mereka itu yang selama ini membantu saya apabila ada masalah-masalah dilema etika yang perlu saya selesaikan. Jadi masukan-masukan, kemudian istilahnya pendapat dari mereka, bagaimana baiknya, kemudian komunikasi dengan orang tua, apa yang terjadi menyebabkan siswa seperti ini, itu mereka lah yang membantu yang istilahnya membantu saya selama ini. Yang pertama teman sejawat, kemudian orang tua wali, siswa juga, kemudian dari pihak komite sekolah dan juga tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian dari semua hal yang disampaikan dalam wawancara tadi, pembelajaran apa yang dapat kita atau dapat ibu ambil, ibu petik dari pengalaman itu dalam pengambilan keputusan di Dilema ini? Jadi pengalaman yang saya ambil yang pertama, seseorang itu tidak boleh menjudge seseorang itu bersalah sebelum kita menganalisis permasalahan yang terjadi dan sebelum kita berkomunikasi dengan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Kadang kan orang baru mendengar dari satu pihak, dia sudah mengambil keputusan bahwa A yang benar. Dari pengalaman itulah, dari selama ini saya mengambil keputusan berproses, saya mendapat banyak pengalaman bahwa memang kita harus mengambil langkah-langkah yang bijak. Dan dengan langkah-langkah yang bijak, kemudian pengambilan keputusan yang tepat, saya bisa membantu mereka untuk istilahnya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik di antara aktor-aktor yang terlibat. Di sekolah berarti kita sesama guru atau guru dari kepala sekolah atau siswa itu keputusan itu tidak menimbulkan konflik di antara mereka. Mungkin itu Bu yang yang saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ini